Hikmah hidup dari Abu Bakar Ash-Shiddiq. Apa makna sejati dari kebebasan? Apakah ketika kita bisa melakukan apa saja sesuka hati? Atau justru ketika kita bisa menahan diri saat dunia mendorong kita untuk melampaui batas? Dalam video kali ini, kita akan menyelami 3 mutiara hikmah dari Abu Bakar Ash-Shiddiq tentang penguasaan diri, keteguhan hati, dan kekuatan sejati dalam menahan amarah. Bukan sekadar nasihat, tapi bekal hidup untuk jiwa-jiwa yang ingin lebih kuat dan lebih dekat kepada Allah. Tidak ada yang merdeka kecuali orang yang dapat menguasai dirinya. Kisah ini datang dari seorang pria bernama Yuda. Sejak remaja ia dikenal pemberani, tapi juga mudah marah, mudah terprovokasi. Jika ada yang menyindirnya, dia langsung melawan. Jika ada yang menghinanya, dia siap bertarung. Ia berpikir, "Aku bebas, tak ada yang bisa mengaturku." Namun suatu hari, karena emosinya, ia menampar seorang satpam hanya karena ditegur sopan. Ia dilaporkan, diperiksa, dikenai sanksi, dihina netizen, dihantam realita. Di titik terendahnya, ia merenung. Ia membaca satu kalimat dari Abu Bakar Ash-Shiddiq. Tidak ada yang merdeka kecuali orang yang dapat menguasai dirinya. Saat itu ia sadar, selama ini dirinya dikendalikan oleh amarah. Ia bukan bebas, ia diperbudak oleh nafsunya sendiri. Sahabat YouTube bermanfaat, kebebasan sejati bukan tentang bisa melakukan apa saja, tapi tentang bisa mengatakan tidak kepada diri sendiri ketika nafsu ingin mengambil alih. Orang yang lari dari Tuhan tidak akan menemukan tempat aman selain kembali kepadanya. Ini kisah tentang Maya. Dulu ia aktif di kajian, salat 5 waktu, bahkan sering ikut kegiatan dakwah. Tapi setelah menikah dan sibuk bekerja, satu demi satu ia tinggalkan ibadah. Mulai dari salat yang dilupakan, sampai akhirnya merasa jauh dari Allah. Ia mencoba lari dari rasa bersalah, dari suara hati, dari tangisan di malam hari yang tidak ia pahami. Sampai suatu malam anaknya sakit keras, rumah sakit penuh, semua usaha seolah buntu. Dalam putus asa, ia duduk di musola kecil rumah sakit. Ia menangis dan berdoa, "Ya Allah, aku kembali." Dan disitulah ia temukan ketenangan. Bukan karena masalah selesai, tapi karena hatinya kembali terhubung dengan Sang Pencipta. Sahabat, tak peduli seberapa jauh kita lari, tak ada tempat perlindungan yang lebih aman kecuali sujud di hadapannya. Karena seperti kata Abu Bakar Ash-Shiddiq, orang yang lari dari Tuhan tidak akan menemukan tempat aman selain kembali kepadanya. Kalau kamu merasa cerita ini menyentuh jiwamu, yuk klik subscribe, like, dan share video ini. Ajak lebih banyak orang untuk merasakan hikmah dari kata-kata sahabat Rasulullah. Orang kuat bukanlah yang banyak berbicara, tetapi yang mampu menahan amarahnya. Kita sering salah menilai kekuatan. Banyak bicara, berani debat, keras kepala, kita anggap sebagai tanda keberanian. Tapi mari lihat kisah Haris, seorang pemuda yang aktif di komunitas dakwah. Suatu hari, ia dihina habis-habisan di depan umum oleh orang yang iri padanya. Haris bisa saja membalas, ia pintar. Bisa membuat lawannya malu, tapi yang ia lakukan justru diam, ia senyum, ia pergi. Ketika ditanya kenapa, ia menjawab, "Aku ingat satu kalimat dari Abu Bakar. Orang kuat bukan yang banyak bicara, tapi yang bisa menahan amarahnya. Hari itu aku ingin kuat, bukan keras." Dan ternyata, orang yang tadi mencacinya justru malu sendiri. Ia datang minta maaf seminggu kemudian.
Sahabat, marah itu mudah, tapi menahan marah itulah kekuatan yang sebenarnya. Karena di saat amarah membakar, hanya hati yang kuat dan bersih yang bisa memilih untuk memaafkan. Hari ini kita belajar 3 kekuatan sejati dari Abu Bakar Ash-Shiddiq. Kebebasan bukan saat kita bisa melakukan apapun, tapi saat kita bisa menguasai diri. Lari dari Allah hanya akan membuat kita semakin gelisah, karena hati hanya tenang saat kembali kepadanya. Kekuatan sejati bukan pada lidah yang tajam, tapi pada hati yang mampu menahan api amarah. Sahabat YouTube bermanfaat kalau video ini membuatmu merenung dan merasa lebih dekat pada Allah. Maka sebarkan kebaikan ini. Klik like, subscribe, dan share ke teman dan keluargamu. Karena mungkin lewat video ini, ada satu hati yang tersentuh dan satu jiwa yang kembali kepada Tuhan. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kita selalu diberikan kekuatan untuk menahan diri dan kelembutan untuk terus kembali kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.